Baiklah teman-temanku yang Allah muliakan, kita mulai saja pertemuan kali ini yang mana judulnya adalah Tajwid Dasar, belajar membaca Al-Quran dari dasar. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang berbagai macam levelnya ya dari belajar Al-Quran ini ataupun dari membaca Al-Qurannya. Mungkin ada yang sudah lancar, ada yang terbata-bata, ada yang juga mungkin intermediate, pertengahan gitu ya. Nah, ini mungkin berbeda-beda di antara kita level membaca Al-Qur'annya gitu. Jadi, yang saya akan bawakan adalah insya Allah akan masuk ke semua level. Karena memang yang akan saya bawakan adalah materi yang dasar. Bagi yang sudah mahir pun ataupun sudah lancar bacanya gitu, mungkin akan bermanfaat juga karena akan kita bahas dari yang dasarnya, pondasinya gitu. Jadi nanti akan ada 4 pondasi yang harus kita kuasai saat membaca Al-Quranul Karim. Ataupun nanti bahasa Arabnya itu kaidah ammah. Kaidah-kaidah ammah yaitu kaidah-kaidah yang umum yang akan dibahas di malam hari ini gitu ya. Terkait eh, cara membaca Al-Quran ataupun pondasi-pondasi sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, di sini seperti biasa hadis yang biasa saya bawakan atau para pengajar bawakan saat mengajarkan Al-Quran adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan insyaallah adalah hadis yang indah yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mana di sini ada 2 poin inti yaitu yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Bagi teman-teman gitu ya yang sedang belajar, nah, mungkin diri saya juga masih terus belajar. Nah, ini salah satu poin utama kita selama hidup yaitu belajar sampai akhir hayat. Ibadah yang paling terlama adalah belajar. Yang mana salah satu belajar yang mulia adalah belajar Al-Qur'anul Karim. Dan juga poin yang kedua adalah wa'allamahu, yaitu mengajar Al-Qur'an. Jadi teman-teman misalkan habis dari pelajaran ini ada ilmu yang menempel ataupun ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa di-share lagi ke teman-teman, kerabat, saudara gitu-gitu ya, keluarga. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk khairukum, sebaik-baiknya umat karena kita berusaha berikhtiar mempelajari Al-Qur'an dan juga berusaha mengajarkannya ya, seperti itu. Karena mungkin kita juga nanti ke depannya akan memiliki keturunan dan insya Allah sebaik-baiknya keturunan itu yang diajarkan oleh kita gitu ya, orang tuanya mungkin di masa depan. Ataupun mungkin tidak sampai kalau zaman dulu kan orang tua kita menitipkannya ke guru ngaji. Nah, mungkin di sini yang muda-muda, nah ini persiapkan dari sekarang eee, agar hal tersebut tidak terulang kembali gitu ya, agar bisa kita turunkan kepada keturunan kita kelak, seperti itu. Jadi baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, seperti itu. Oke, teman-teman yang Allah muliakan, nah, kita akan mulai dari pelajaran dasar seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman, ada yang bisa menebak ya, saya akan sedikit, memberikan kembali mungkin materi tentang apa itu tajwid gitu ya. Lalu, bagaimana hukumnya orang yang mempelajari tajwid. Ini sedikit murojaah materi yang minggu-minggu lalu ataupun bulan lalu gitu ya. Yang mana tajwid ini memang yang artinya adalah memperindah, memperbagus dari kata jawada yujawidu tajwidan. Yang mana artinya tahsin, memperbagus, ihsan gitu ya, hasan, memperbagus, memperindah. Jadi Al-Quran ini memang memiliki hukum tajwid yang mana fungsinya adalah memperbagus, memperindah bacaannya. Tidak sama seperti kita membaca buku, membaca koran yang memang bisa sembarangan gitu. Sedangkan dalam Al-Quranul Karim itu ada hukum tersendiri yaitu tajwid. Yang mana saat kita membacakan Al-Quran dengan tajwid itu akan menimbulkan at-tahsin gitu ya. Yaitu menghasilkan hasil yang bagus dan juga yang indah didengar, seperti itu. Lalu secara tahsin, secara makna hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, menghias, memperbagus, memperindah dan yang lainnya itu ya. Jadi intinya teman-teman jangan sampai tertukar tahsin sama tajwid.
Nah, di sini Masya Allah panitia sudah bagus ya. Pembelajarannya pembelajaran tajwid, bukan pembelajaran tahsin gitu ya. Karena memang di Indonesia agak rancu ya. Apakah ini pembelajaran tajwid atau tahsin? Lalu apa bedanya? Nah, ini ternyata bedanya itu kalau tahsin itu termasuk makna dari tajwid. Sedangkan tajwid adalah nama ilmunya seperti itu. Jadi saat kita mempelajarinya yaitu ilmunya ilmu tajwid. Saat kita prosesnya ya prosesnya untuk mentahsinkan bacaan gitu ya. Mentahsinkan. Jadi bukan memperbagus Al-Qur'an ya karena Al-Qur'an sudah bagus Masya Allah. Jadi memperbagus bacaan Al-Qur'an seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Tahsin Al-Qur'an itu artinya bukan memperbagus atau memperbaiki Al-Qur'an tapi memperbagus bacaannya gitu ya, bacaan Al-Qur'an. Nah, kata Al-Quran sendiri yang Al-Quran bilang gitu ya. Tujuannya yaitu membaca dengan tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Yang mana bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang mana yang tartil di sini dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan kaidah tajwid yang telah Allah turunkan melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini mencegah adanya dua kesalahan. Kita belajar tajwid ini mencegah kesalahan yang besar dan juga kesalahan yang ringan gitu ya, yang tersembunyi. Jadi kalau yang besar itu istilahnya lahan jali. Jali itu artinya yang fatal, yang bisa merubah makna. Bisa merubah makna ataupun bisa jadi tidak bermakna saat kita baca ya. Itu kesalahan yang fatal. Lalu kesalahan yang tersembunyi ataupun yang ringan atau yang kecil gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang memang tidak sampai merubah ke maknanya namun itu biasanya terdengar oleh orang-orang yang sudah terbiasa dalam mempelajari ilmu tajwid. Jadi kesalahan-kesalahan yang kecil ini biasanya tidak semua orang ngeh gitu ya, tidak semua orang bisa memahami kesalahan kecil. Contohnya misalkan apabila kita mendengar orang baca Al-Fatihah misalkan, ghairil maghdu, maghdu mungkin teman-teman ada yang menyangka itu biasa saja gitu ya, tidak salah gitu. Padahal kesalahan kecilnya itu di sifat qalqalahnya. Memang tidak sampai merubah makna, tapi itu bisa merubah aturan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena memang Al-Qur'an ini tidak bisa sembarangan orang yang bacanya gitu ya. Jadi kita harus mempelajarinya semampu kita, seperti itu. Karena Al-Quran ini mulia, maka dari itu kita harus berikhtiar terus untuk mempelajari untuk cara bacanya gitu ya. Tidak sembarangan, tidak serampangan gitu. Berbeda dengan membaca sosmed, membaca WA gitu ya, seperti itu. Dan ini 3 kondisi mempelajari tajwid. Akan saya ulang-ulangi karena mungkin di sini teman-teman ada yang ini ya, ada yang baru ikut, ada yang mungkin sudah lama ya, sedikit murojaah. Yaitu ada 3 kondisi orang yang belajar tajwid. Yang pertama kalau tajwidnya sudah benar, itu justru dikasih pahala ya. Pahalanya ngalir terus karena dia lancar dan juga benar. Nah, sedangkan kalau orang yang kedua, kelompok yang kedua yang secara tajwidnya masih salah-salah, tapi masih terus ikhtiar belajar. Nah, ini dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 2 kali lipat gitu ya. 2 kali lipat pahalanya sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Dan yang terbata-bata gitu yang masih salah-salah itu lahu ajrani, malah digandakan pahalanya, di 2 kali lipatkan. Jadi teman-teman yang masih salah-salah dalam membaca Al-Qur'anul Karim, secara tajwidnya, secara hurufnya, itu justru jangan ini ya, jangan berkecil hati ya, terus belajar. Karena kalau berhenti belajar, nah di sini malah jadi kelompok yang ketiga ya, yaitu yang membaca tajwid sudah salah tapi tidak mau dan malas belajar. Nah ini yang dianggap berdosa ya, seperti kata Imam Al-Jazari gitu ya. Man lam yujawidil Qur'ana athimun. Yang tidak mentajwidkan Al-Quran itu diancam berdosa. Seperti itu. Nah, betul ya yang tadi yang saya contohkan ghairil maghdu, nah, itu kata Kak Iyus tawallud, betul ya. Jadi istilah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran nanti insya Allah kita bahas juga ya. Salah satunya tawallud.
yaitu, huruf yang asalnya bukan qalqalah diqalqalahkan, seperti itu. Nanti juga ada istilah yang pernah kita bahas, ada korupsi harokat ya, korupsi harokat. Ada juga yang, kenyang harokat. Nah, coba teman-teman yang masih hafal, ada yang hafal mungkin kenyang harokat apa istilah Arabnya, ataupun, tadi korupsi harokat, mungkin teman-teman ada yang masih ingat gitu ya istilahnya, apa boleh diketik di komentar ya, di Discord, seperti itu. Nanti juga mungkin ada yang namanya istilahnya itu berlebihan gitu ya, berlebihan dalam baca gitu. Contohnya mungkin huruf-huruf yang tebal dimonyongkan gitu ya. Lalu, mungkin huruf-huruf, yang sulit itu diberikan sifat yang, apa ya, yang berlebihan. Contohnya mungkin kayak huruf tha, huruf tha mungkin ada yang pernah diajarkan huruf tha itu harus muncrat gitu ya, tha gitu ya, saya sendiri dulu mengalaminya gitu ya. Nah, ini nanti ada istilah-istilahnya, insyaallah akan kita bahas ya. Tapi untuk malam ini kita akan coba, usahakan materi-materi yang benar-benar dari dasar insyaallah. Oke teman-teman semua yang Allah muliakan, kita akan lanjut ke materi yang dasar ya, seperti itu. Oke, nanti insyaallah untuk kedepannya saya request ke teman-teman untuk lebih ini ya, interaktif di kolom komentar gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau jawab, boleh langsung jawab gitu. Karena, biar tidak satu arah gitu ya, biar tidak seperti ceramah gitu ya, ceramah kayak di khutbah Jumat gitu. Jadi insyaallah bagi teman-teman tadi yang misalkan punya, ingatan tentang keilmuan tajwid seperti Kak Iyus tadi ya, Masya Allah, langsung diketik di kolom komentar boleh gitu, seperti itu. Oke teman-teman semua, boleh dilihat lagi di, komentar ininya ya, Discord-nya. Teman-teman apabila melihat kata may yaqulu, man yaqulu, apabila dia tidak diidgham digunakan man yaqulu, apabila diidgham digunakan may yaqulu, may yaqulu. Coba dari, gambar ini atau dari kalimat ini ada 4 hal yang bisa teman-teman lihat. Nah, coba 4 poin atau 4 hal apa saja yang bisa teman-teman identifikasi dari kata may yaqulu. Boleh di kolom komentar teman-teman yang mau coba menjawab. 4 hal apa aja gitu misalkan. May yaqulu betul apa aja gitu ya. Misalkan, teman-teman melihat unsurnya apa aja gitu. Seperti itu. Jadi ada 4 unsur dalam may yaqulu ini. Tasydid, Masya Allah. Katitan, tasydid. Oke, satu. Ada lagi? Nun. Boleh. Masya Allah nun. Idgham bigunnah. Masya Allah boleh. Matobi'i, boleh. Apalagi? Silakan. Kak Iyus, ya, tadi jawab matobi'i, Kak Finaisi, matobi'i, Kak Zara, idgham bigunnah. Silakan. Yang betul baru satu. Yang tasydid. Coba diidentifikasi lagi. 4 unsur yang, dasar, yang dasar. Jadi yang bukan gabungan. Kalau yang idgham bigunnah kan gabungan ya. Matobi'i juga gabungan. Coba, mungkin kan seperti yang saya bicarakan tadi di awal, kita akan balik lagi ke materi dasar gitu ya, materi pondasi gitu ya. Nah, dari may yaqulu ini, teman-teman kira-kira lihat ada 4 pondasi ini, 4 unsur. Qaidah ammah bahasa Arabnya, 4 pilar dasar, kira-kira apa aja? Ditahan 2 harokat, betul. Tapi itu nanti masuknya ke hukum ya, ke hukum yang sudah ada gabungan dari 2 huruf. Jadi kan sebenarnya idgham bigunnah ini dia gabungan antara nun mati atau tanwin bertemu dengan, yanmu ya, huruf-huruf ya, nun, mim, sama waw. Nah, ini sudah ada gabungan ini. Nah, coba teman-teman, selain tasydid apa yang mungkin menjadi unsur penting dari kata may yaqulu gitu, seperti itu. Nah, ini yang mungkin salah satunya yang apa ya,
Nah, sukun, Masya Allah. Kak Dedek keamanan, Masya Allah. Sukun, 2 poin sudah terjawab. Yang pertama tasdid, yang kedua sukun. Lalu apa lagi? Silahkan. Sebetulnya Kak Yusuf tuh udah menjawab ya. Ada jawabannya di komentar Kak Yusuf, tapi bagian mananya tuh? Nah ini nih, Kak Fineksi juga sudah bagus. Fathah. Nah, fathah itu termasuk dari jenis-jenis apa? Nah, sama kayak KL Batavi. Nah, dhammah ini termasuk dari jenis-jenis apa? Ada 3 jenis. Fathah, fathah, kasroh, sama dhammah. Itu disebutnya apa? Coba diketik di komentar. Wau sukun harokat, betul. Kazara ya harokat. KL Batavi betul. Kak Kika betul. Kak Ius betul. Harokat ya. Masya Allah. Jadi yang ketiga adalah harokat. Tadi dijawab yang pertama tasdid. Lalu yang kedua sukun. Yang ketiga harokat. Nah, yang terakhir. Yang keempat nih apa nih? Satu lagi nih. Ini paling dasar. Ini yang benar-benar apa ya? Batu pertama gitu. Yang batu pertama. Coba. Semuanya nggak akan ada kayak tasdid, sukun, harokat itu nggak akan ada kecuali satu hal ini betul ya, Kak Kika, huruf ya, huruf. Jadi ada 4 hal yang ada di gambar mayakulu tadi. Yang pertama tadi huruf. Jadi urutannya yang pertama itu adalah huruf dulu ya. Jadi huruf hijaiyah. Lalu yang kedua harokat. Lalu yang ketiga adalah sukun. Lalu yang keempat tasdid seperti itu. Betul Kak Kika. Mau jawab keduluan Kak Kika. Masya Allah, Mas Akbar ya. Jadi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Oh, itu banyak yang komen bohongnya. Masya Allah. Mudah-mudahan betul. Jangan seuzon dulu. Masya Allah ya. Jadi berlomba-lomba. Oke. Teman-teman semua yang Allah muliakan. Jadi betul ya. 4 kaidah dasarnya itu adalah yang pertama huruf hijaiyah. Lalu yang kedua harokat. Ketiga sukun. Keempat tasdid. Nah, kenapa huruf hijaiyah yang pertama? Karena teman-teman apabila pernah lihat Al-Quran ya, Al-Quran zaman dulu, zaman mungkin Mushaf Utsmani yang asli ya, yang memang tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada sukun tasdid gitu ya. Itu pure hanya huruf hijaiyah gitu ya. Nah, kalau dulu itu tidak bisa membedakan mana ta, mana ba, mana ta gitu. Tidak ada titiknya. Seperti itu. Namun karena para ulama melihat ternyata banyak yang salah membaca ini, maka dibentuklah titik. Lalu setelah titik dibentuk ataupun dibuat gitu ya, ternyata masih banyak yang salah harokat gitu ya. Dan dibuatlah harokat, sukun, tasdid dan yang lainnya seperti itu. Jadi unsur yang paling penting pertama itu ya yaitu huruf. Ini ya huruf hijaiyah. Lalu yang keduanya harokat. Lalu yang ketiga sukun tasdid gitu. Oke, mungkin ini gambarnya saya izin untuk share ya. Jadi judulnya adalah Qaidah M. Jadi 4 pilar pilar dasar dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca Al-Quran ini kita tidak lepas dari 4 hal ini gitu ya. Jadi kalau kalian teman-teman gitu ya, kita semua gitu ya, membaca Al-Quran itu pasti bertemu dengan huruf hijaiyah, harokat, sukun dan tasdid pasti gitu ya. Dan nanti ada tanda-tanda yang lain mungkin ya, kayak tanda alis mungkin itu tambahan juga gitu ya. Mungkin nanti ada tanda wakof, terus ada tanda ini juga ya mungkin kayak ismam gitu. Ada tanda juga kayak tanda-tanda ayat-ayat goribah gitu ya. Seperti itu nanti ada tanda-tanda yang lainnya. Namun secara dasar ada 4 pilar dalam membaca Al-Quran yaitu huruf hijaiyah, harokat, sukun, dan tasydid. Jadi yang pertama huruf hijaiyah. Nah ini kita harus membacanya memang harus sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi misalkan Nabi SAW mengajarkan membaca huruf ha itu ya memang harus seperti berbisik misalkan ha ha hai hai ha. Jadi tidak sama dengan ha yang biasa ha ha. Ini juga sama mungkin seperti sin dan juga sod gitu ya.
Nah, itu kan berbeda. Nah, di sini salah satunya adalah huruf hijaiyahnya dulu harus kuat pondasinya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah harokat. Nah, harokat ini mungkin teman-teman sudah hafal ya. Ba, bi, bu dicontohkan. A, I, U. Dan tidak ada harokat O ya. Dan tidak ada harokat E. A, I, U, E, O. Tidak ada. Jadi hanya ada tiga. A, I, U. Adapun nanti ayat-ayat ghoribah gitu ya. Ayat-ayat yang jarang nanti ada majreha gitu ya. Seperti itu. Nanti ada kita bahas insya Allah. Untuk yang O, misalkan seperti ro, so, go gitu ya. Nah, itu tidak berharokat O, tapi tetap berharokat A gitu ya, fathah gitu ya. Seperti kata contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ditulisnya Rasul ya, bukan Rasul gitu ya secara KBBI. Nah, sama dengan lafaz Allah kan ditulisnya A L L A gitu ya, tapi kita bacanya Allah. Nah, di sini teman-teman hati-hati biasanya terjebak dengan Latin ya. Seperti itu. Misalkan Latinnya O misalkan. Maka diucapkannya seperti orang yang monyong gitu. Nah, ini keliru ya. Contohnya misalkan Allah gitu. Allah gitu ya. Allah sambil memonyongkan bibir. Nah, ini keliru ya. Jadi nanti berefek ke hurufnya agak seperti ada tambahan waw. Allah, Allah, gitu. Au gitu. Padahal kan yang lebih tepat gitu ya, sesuai hukum tajwidnya Allah, Allah gitu. Dan juga tidak dimonyongkan seperti itu. Misalkan contoh yang lainnya, misalkan sirotol, lo. Nah, ini tidak sampai bibirnya dimonyongkan atau menuju o gitu ya, to gitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau di Indonesia harokat o ataupun vokal o gitu ya, itu identik dengan memonyongkan bibir seperti itu. Oke teman-teman semua. Lalu yang ketiga ada sukun. Sukun ini sama kayak ini. Mungkin teman-teman identik apabila ada pernikahan ya. Kan kita mendoakan sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Jadi sukun ini artinya dia sakinah. Sakinah itu tenang gitu ya, diam gitu, tidak ada masalah, rukun. Sama dengan sukun, sukun juga gitu. Dia itu bermakna sakana yaskunu, jadi diam. Makanya saat hurufnya diberikan sukun, maka itu seolah-olah hurufnya dia tidak bergerak ataupun diam gitu ya. Contohnya misalkan abe, lam, an gitu ya. Seolah-olah huruf yang disukunnya menjadi diam. Nah, untuk yang harokat, harokat itu tadi terlewat. Artinya harokat itu haroka yuhariku yang mana artinya menggerakkan gitu ya, menggerakkan. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu digerakkan oleh harokat. Nanti kita akan coba tes teman-teman. Nanti kan saya akan berikan gambar. Jadi teman-teman seperti tadi ya, berikan komentar untuk menjawab gambar tersebut ya, seperti itu. Oke, yang keempat, kita lanjutkan dulu. Inna robba amma tashdid. Nah, menekan huruf dengan sempurna. Karena apabila tekanannya tidak sempurna, itu seolah-olah memang hilang satu huruf. Contohnya misalkan, iyyaka na'budu. Iyyaka. Itu kan ditekan ya. Iyyaka. Apabila tidak ditekan, misalkan, iyyaka. Nah, seolah-olah i-nya yang panjang, ya-nya yang cuman satu harokat. Iyyaka. Padahal kan harusnya ditekan. Iyyaka. Betul. Efeknya bisa fatal ya. Yang asalnya artinya hanya kepada mulah, kami menyembah, itu bisa artinya hanya kepada matahari kami menyembah. Itu ya, seperti itu. Oke teman-teman semua yang Allah muliakan. Nah, di sini kita lanjut kepada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini mungkin kesalahan-kesalahannya yaitu tertukarnya huruf yang pertama. Dari 4 poin tadi, biasanya kesalahan yang pertama adalah tertukarnya huruf dari H jadi H gitu ya. Contohnya misalkan
fathah di alhamdulillah. Kita nyebutnya biasanya alhamdu itu menggunakan hak tipis atau hak kecil ya. Biasanya tertukar dengan hak yang besar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bisa fatal juga maknanya ya. Yang tadinya alhamdu artinya segala puji hanya milik Allah. Apabila kita tertukar menjadi hak, menjadi segala kemusnahan, kematian, kebinasaan bagi Allah. Jadi satu huruf saja bisa berbeda. Maka dari itu pentingnya mempelajari tajwid ini. Lalu salah satu yang lainnya mungkin sin sama shad gitu ya. Contohnya di Al-Fatihah juga. Siro, siro kan harusnya menggunakan huruf shad ya. Mungkin di Indonesia agak sulit untuk mengucapkan sin, sin, shad gitu ya. Shad. Ya. Jadi biasanya terucapkan siroto, siroto seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin yang masih kesulitan untuk yang bagian siroto itu minimalnya tidak apa-apa masih pakai sin ya, siroto. Asalkan jangan sampai ke shin. Shiroto itu sudah menyimpangnya jauh ya. Seperti itu. Jadi kemiripannya udah beda jauh secara tempat keluarnya. Lalu juga to dan ta ini juga biasanya sering tertukar karena memang huruf-huruf tebal dan huruf-huruf tipis itu salah satu hal yang apa ya, tantangan bagi masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dalam melafazkan huruf-huruf yang tebal, seperti itu. Kalau kho sama zo gimana? Nah, ini kho, zo sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di dulu materi makhraj gitu ya. Jadi kalau kho ini dia biasanya mirip dengan gho. Gho, kho karena dia makhrajnya sama ya. Kan kalau teman-teman yang dulu pernah ikut, itu kan kita ada hafalannya ya. Aha pangkal tenggorokan, aha tengah tenggorokan. Gokho, nah gokho ujung tenggorokan. Jadi go dan kho ini di ujung tenggorokan. Ini sering tertukar seperti itu. Jadi bedanya kalau go itu dia lebih tebal isti'la gitu ya. Kalau yang kho masih isti'la, tapi saat dia kasroh nanti ada sifat yang lainnya yang membuat ketebalannya berkurang. Nanti kita bahas itu di the next level gitu ya. Kalau yang biasanya dha itu tertukar dengan zal ya, za. Za karena dia makhrajnya sama. Allazi ini biasanya kan di ayat-ayat allazi gitu. Minadh-dhalimin, dha. Bedanya memang huruf-huruf yang tipis dan tebal dan memiliki kemiripan itu hanya di lidah belakang. Contohnya misalkan kayak tadi sin dan sod itu bedanya hanya di lidah belakangnya yang lebih naik ya. Karena huruf isti'la ini atau huruf-huruf yang tebal atau huruf-huruf yang secara fathah itu dia o gitu ya. Contohnya ko, so, go, ko. Nah, pokoknya kalau fathah itu dia menuju o aja. Nah, itu rata-rata eh, lidah belakangnya itu naik. Istilah Arabnya isti'la ya. Seperti itu. Dan ini salah satu tantangan bagi orang Indonesia yang agak sulit mengucapkan huruf ho, zo gitu ya. Karena memang tadi harus menaikkan lidah belakang dan terkadang tidak terbayang gitu ya untuk menaikkannya seperti apa. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua harokat yang kurang jelas. Nah, di sini ada ba menjadi bo, misalkan ada bi jadi b gitu ya. Ada bu jadi bo, jadi bo gitu ya. Contohnya misalkan di bismillah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bis kan yang lebih terdengar jelas itu bi gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang membacanya terdengar seperti bismillah, gitu ya. Bismillah, Nah, ini hati-hati. Jadi bukan menuju b gitu ya, tapi ke i dijelaskan. Bismillah. Seperti itu. Nah, ini teman-teman juga harus mungkin paham bahwa fathah itu tidak sama dengan a di Indonesia. Jadi vokal a di Indonesia itu tidak sama dengan fathah. Jadi contohnya misalkan seperti lafaz Allah.
mungkin yang lainnya ya, mungkin contohnya hamzah saja mungkin. Nah itu a di Indonesia ya. Kalau a di Arab itu agak miring. Eh, eh, gitu. Ya. A'udzu. Nah, beda dengan a Indonesia. Kalau a Indonesia itu lebih terbuka dia mulutnya. A, a, a. Sedangkan kalau fathah di Arab gitu ya, di Al-Qur'an itu dia tidak seperti A Indonesia. Jadi tidak seperti ini nih. Nah tidak seperti itu, tapi agak miring. Gitu. Mungkin terdengarnya seperti orang yang sendawa ya. Gitu. Tapi memang berbeda fathah di Arab gitu ya. Dan juga fathah di Indonesia ataupun A di Indonesia. Jadi tidak nah tidak. A'udzubillah, lah, tuh, tidak lah tapi la. Bedakan la dan la. Jadi beda, seperti itu. Itu untuk harokat ya. Nah, betul. Itmamul harokat ya, menyempurnakan harokat. Jadi teman-teman harus mencoba juga harokatnya sempurna gitu ya. Tidak sampai seperti O, tidak sampai seperti E tadi ya, seperti itu. Lalu mungkin ada pertanyaan ini bedanya wa dan za ketika kasroh. Ini biasanya za yang tipis ataupun yang tidak tebal ya. Misalnya di allazi itu ringan. Sedangkan dha yang kasroh itu memang harus ditebalkan dulu, isti'alakan dulu. Jadi mungkin suaranya jadi ada tambahan suara ya. Li. Jadi seperti suara sui gitu. Jadi kayak ada perpindahan lidah yang asalnya naik, yang belakangnya naik, langsung terhampar ke bawah kasroh gitu ya. Maksudnya dia kasroh kan dia terhampar lidahnya. Jadi seperti asalnya naik, lidah belakang langsung tiba-tiba ke bawah. Li. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang harokat ya. Lalu yang ketiga adalah sukun yang tidak terbaca. Ini sukun yang tidak terbaca juga kadang memang menjadi kesalahan yang umum ya. Contohnya misalkan qalqalah yang tidak dibaca. Abe. Contohnya misalkan al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Ini yang tidak terbaca ya. Contoh lain yang paling sering ini adalah mim dan nun yang sukun yang tidak terbaca. Itu contohnya di surat Al-Fatihah gitu ya. Contohnya an'amta alaihim. An'amta. Nah, harusnya sukunnya ini dibaca jelas gitu ya ataupun gunnahnya dibaca jelas. Jadi mim dan nun ini walaupun dia sukun ternyata ada gunnahnya. Gunnahnya hanya satu harokat, namanya gunnah naqis ya. Gunnah yang memang kurang gitu dia. Jadi beda dengan idgham bi gunnah, beda dengan gunnah musyaddadah yang ditasydid gitu ya. Itu beda. Jadi tetap ada gunanya satu harokat. An'amta alaihim. Jadi tidak sampai terputus. An'amta. Ini yang terputus kadang jadi qalqalah kalau kita bacanya terputus. An'amta alaihim. Itu efek karena tidak dibaca sukunya secara sempurna. Harusnya dialirkan. An'amta alaihim. Seperti itu. Terus di seluruh ayat Al-Fatihah juga ujungnya itu ada gunnah nakisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitunya ya. Alamin an gitu. Maliki yaumiddin. Jadi yang ujungnya nun sama mim itu harus ditunaikan sukunnya dan juga haknya gunnahnya satu harokat ya. Nah, jangan sampai juga berlebihan. Alamin berlebihan ya ditekannya seperti itu. Jadi sukunnya tidak terbaca. Salah satu contohnya yang tadi yang saya sebutkan. Lalu yang keempat, tasydid yang belum terasa tekanannya gitu ya. Yang biasanya di huruf-huruf yang memang sering kita baca juga. Contohnya innallah misalnya. Innallah. Kan ini huruf nun ini dia gunnah musyaddadah ya, gunnah yang paling
eee, kadar tekannya itu paling tinggi gitu ya, yaitu, gunnah yang akmal istilahnya itu, yang paling sempurna. Jadi harus ditekan karena dia tasydid ya. Nah, jadi tidak sampai innal ladzina kafaru. Jadi agak ditekan lama itu. Innal ladzina kafaru misalkan seperti itu. Contohnya lagi rabbil alamin. Nah, jadi jangan sampai kita bacanya rabbil alamin amma yatasaalun. Ini sama seperti itu ya. Ataupun tadi di contoh yang di awal iyyaka na'budu seperti itu mungkin tentang kesalahan umum yang ada di, kaidah 4 kaidah dasar ya, seperti itu. Nah, ini lalu alasannya ya, alasan kenapa sih kita tuh harus mempelajari 4 kaidah yang tadi gitu ya, dan kenapa alasan-alasannya tadi disampaikan. Nah, ini yang bisa dilihat lagi di komentar bahwa kita mempelajarinya itu adalah, sebagai pondasi kita atau dasar membaca Al-Quran dengan cara yang, memang diarahkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya, seperti itu. Jadi sebagai persiapan sebelum mempelajari tajwid yang lebih lanjut gitu. Karena memang kalau kita lihat di Arab Saudi gitu ya, itu yang diajarkan itu bukan nun ketemu ba, bukan gitu ya, bukan nun ketemu ta gitu. Jadi awal-awal tuh fokus dulu ke hurufnya, huruf per hurufnya. Jadi tidak kan kalau kita dulu diajarkannya asal tahu ikhfa, idgham, iqlab gitu ya. Itu sudah pinter tajwid. Padahal yang paling dasar adalah hurufnya gitu, seperti itu. Karena memang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu gabungan dari beberapa huruf gitu ya. Nah, jadi gabungannya gitu, paket-paketan lah ya, seperti itu. Jadi kita harus, paham dulu huruf per hurufnya agar bacaan nah ini tujuannya agar bacaan lebih jelas. Lalu yang kedua, kesalahan dapat dikenali dan diperbaiki gitu ya. Proses talaki lebih efektif. Jadi talaki itu, membacakan di depan guru gitu ya, seperti itu. Karena baginda Nabi Muhammad SAW juga memiliki guru, yaitu malaikat Jibril ya. Nah, seperti itu. Jadi ada gurunya langsung talaki seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin memperbaiki, alangkah baiknya itu mencari satu guru yang memang teman-teman percayai untuk belajar Al-Quran dari beliau. Gitu. Karena memang kalau dari kelas umum seperti ini ya, agak kesulitan. Karena memang Al-Quran ini perlu proses one on one gitu ya. Atau enggak by one bacaan gitu ya. Jadi si pengajar atau ustadznya gitu mengoreksi bacaan kita sedikit demi sedikit detail, seperti itu. Ataupun mungkin tadi, untuk yang forum umum seperti ini, diberikan kaidah-kaidah yang memang umum dan juga kesalahan-kesalahan umum gitu, seperti itu. Ya mungkin memang teman-teman pernah rasakan, "Oh iya dulu pernah melakukan hal seperti ini, kesalahan saat membaca Al-Quran," seperti itu. Karena memang, eee, secara fitrah itu membaca Al-Quran itu lebih baik secara talaki ya, yaitu, bertemu dengan guru gitu, ataupun mungkin teman-teman apabila kesulitan mencari guru, ya bisa ke teman yang memang dinilai bacaannya lebih bagus, lebih indah gitu ya. Namun jangan sembarangan untuk mempelajari Al-Quran di sembarang tempat, seperti itu. Karena memang ilmu tajwid ini bukan hanya materi ya. Jadi teman-teman misalkan sampai hafal huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ada kan 15 ya. Nah, di sini teman-teman ada yang hafal mungkin ya, ada yang enggak. Nah, itu tidak wajib sebetulnya, tidak wajib dihafal. Yang wajib itu saat teman-teman ada, bacaan nun mati bertemu misalkan, itu sudah langsung membacakannya dengan ikhfa gitu ya. Jadi yang wajibnya itu adalah prakteknya. Secara teorinya mah itu tidak wajib, seperti itu. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Untuk, bacaan yang bagusnya, bacaan yang betulnya itu itu fardu ain. Setiap manusia wajib untuk memperbagus bacaannya. Sedangkan untuk istilah-istilahnya, misalkan teman-teman nggak tahu istilah ikhfa, nggak tahu istilah mad wajib muttasil, mad jaiz muttasil, tidak tahu nggak apa-apa. Yang penting bacaannya bagus. Namun secara belajar itu kan
kita belajar yang namanya istilah yang dipermudah oleh para ulama. Jadi ulama memberikan istilah mad jaiz, mad wajib gitu ya, mad silah, yang gitu-gitu mungkin ya. Mungkin tadi termasuk idgham biguna, idgham bilaguna itu justru mempermudah gitu. Karena zaman dulu tidak diberikan nama gitu, tidak diberikan nama nun mati bertemu ini namanya ini, nun mati bertemu ta namanya ini, tidak diberikan. Itu dia ada istilahnya. Tapi karena zaman sekarang kesini-kesini gitu ya, menurut para ulama banyak kekeliruan, jadi ulama memberikan istilah dan sampai sekarang kepada kita istilah itu sampai seperti itu. Jadi kalau di Arab Saudi itu justru yang lebih utamanya itu yang empat kaidah ini, yaitu yang tadi huruf hijaiyah, harokat ya, termasuk tadi itmamul harokat, menyempurnakan harokat, lalu juga tadi sukun dan juga tasydid gitu ya. Lalu belajar kaidah ammah ini atau belajar tentang materi dasar ini juga bacaan mulai dari dasar yang benar dan kuat seperti itu. Karena memang teman-teman yang sudah lancar gitu ya bacanya ya. Nah, ini terkadang tidak terlihat kesalahannya gitu. Padahal apabila diteliti huruf per hurufnya terkadang ada sifat-sifat huruf yang tidak tertunaikan. Contohnya misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, itu ada beberapa sifat yang tidak tertunaikan. Contohnya aja Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat sofir di sin gitu ya. Hamas gitu ya. Ada sifat hamas mengalirnya dan juga eh, mengalirnya udara dan juga suara ya. Hamas dan rokhawah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau cepat pun sifat-sifatnya tetap di itu ya terambil atau enggak terbawa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Jadi jangan sampai kita memang terlihat lancar, tapi saat dilihat sifat secara sifat-sifat hurufnya itu satu persatu, itu ada yang terlewat seperti itu. Karena memang Al-Quran ini sempurna sampai ke sifat-sifat per hurufnya harus kita perhatikan ya. Tidak sama seperti kita baca tadi, baca koran, baca buku, baca komik, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini ada poin bagus nih yang bawahnya, bukan untuk langsung sempurna. Jadi, saat kita belajar tajwid ini tidak langsung sempurna dan itu mustahil ya, kecuali diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan karomah gitu ya, kemudahan. Mungkin ada teman-teman yang seminggu belajar tajwid, langsung sama Allah dipermudah bacaannya tuh indah gitu ya dan tidak terlihat ada kesalahan-kesalahannya. Nah, ini bisa jadi, tapi untuk kita sebagai manusia biasa biasanya tidak langsung sempurna. Baik para ustadz pun yang sudah pernah belajar tajwid saat distorkan lagi kepada syekh-syekh yang lebih tinggi ilmunya, nah itu pasti ada kekeliruan, ada kesalahan gitu ya. Ada juga mungkin nanti ada istilah husnul ada gitu ya. Secara intonasi keliru saja itu bisa dikoreksi seperti itu. Ya, jadi tidak mengajar sempurna karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna 100% mirip bacaan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Jadi mungkin ada yang 99% ya Allah alam karena tidak ada alat ukurnya. Jadi kita berusaha untuk sempurna mendekati sempurna apa yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi tidak langsung untuk sempurna tapi untuk memastikan bacaan dimulai dari dasar ya, yang mana yang benar yang juga yang mana yang salah gitu ya. Jadi dasarnya dulu yang harus kuat seperti itu. Oke, teman-teman semua yang Allah muliakan. Terakhir mungkin ya ini tinggal 10 menitan lagi. Tadi kan poin pertama itu adalah huruf hijaiyah ya. Kita bahas sedikit tentang huruf hijaiyah. Al-huruful hijaiyatu. Huruf hijaiyah. Coba teman-teman ketik di komentar lagi huruf hijaiyah ada berapa? Boleh diketik di komentar. Yang di TikTok juga boleh tuh dijawab. Huruf hijaiyah totalnya ada berapa? Silakan. 28, 29. Silakan. 32. Di Roblox ada yang jawab 32. Ada yang 33 mungkin ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah zikir itu. 32. Oh, Kak Kika ditanya tuh, Kak Kika berapa? Kata Mas Akbar. Kak Alif 28 jawabnya. Kak Pit 29.
Kak Dede 28 tuh. Ada yang bilang 23, 28, 29 tuh, Kak Kika. Mau ngetes Kak Kika tuh. Mas Akbar mau nyontek katanya tuh, kata Kak Nala tuh. Coba ada satu lagi nih yang jarang terbahas ataupun jarang apa ya menyebutkan jumlahnya segini gitu. Ada satu jumlah lagi. Ada di Roblox ada yang jawab 27. Nah, di sini nah betul ya Kak Alif, betul. Ada yang menjawab juga 30 ya. Sama kayak di Roblox nih, Kak Livo ada yang jawab 30 gitu ya. Terus adalah siapa lagi tadi yang jawab 30? Ada yang jawab 32 gitu ya. Kak Azura, siapa Kak Alila. Tidak ada ya yang 32 mah ya. Oke, Kak Dai ada yang 30. Huruf Arab ada yang 28. Oke, teman-teman. Jadi yang benar yang mana? Coba kan di sini ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Jadi yang betul yang mana gitu. Jadi kita harus milih yang mana gitu. Apakah harus salah satunya? Apakah memang semuanya betul? Apakah bagaimana gitu. Nah, di sini ada jawabannya ya. Jadi yang 28, 29, 30 itu memang ikhtilaf para ulama ya. Jadi huruf hijaiyah ini apabila kita tidak memasukkan hamzah dan lam alif, itu jumlahnya 28. Sama seperti yang dijelaskan Kak Pit ya. Huruf Arab itu ada 28. Betul. Ada 28. Jadi 28 itu dia tidak ada hamzah dan lam alif. Sedangkan kalau 29 itu ada hamzah. Lalu kalau yang 30 komplit ada hamzah, ada lam alif seperti itu ya. Jadi ini perbedaannya, perbedaan jumlahnya. Nah, lalu kita ambil yang mana nih? Kita ambil yang mana? Yang 28, 29, 30. Coba ketik lagi. Kita ambil yang mana? Coba teman-teman kira-kira kita ambil yang mana? 30, 28 semua. Coba kita ambil yang mana? Yang 28. Nah, di TikTok juga Kasa 28, 29. Nah, Kak Kemal nih jawab sendiri nih 29 nih. Masya Allah nih Kak Kemal. Kak Mios juga nih 29. Rata-rata 28 ya. Nah, ini Masya Allah Kak Kika juga. Yang tengah berarti 29 ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita akan mengambil ataupun banyak para ustadz yang mengambil itu justru yang mana? Yang 29 ya. Yang 29. Mengapa yang 29? Nah, saya sedikit jelaskan. Kita lihat yang 28 itu adalah hamzah dan lam alif ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an itu ada hamzahnya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan juga apa bedanya alif dan hamzah. Kalau alif itu tidak berharokat, kalau hamzah berharokat ya. Jadi kalau cara membedakannya, kalau si alif itu botak gitu ya, tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya. Kalau yang hamzah itu dia gondrong ada harokatnya gitu ya. Nah, ngikut-ngikut. Jadi untuk yang 28 itu kenapa tidak dipilih karena tidak ada hamzahnya. Sedangkan 29 itu ada hamzahnya ya. Karena kita saat mengucapkan contohnya misalkan a'udzu yang pertama itu bukan alif teman-teman, tapi hamzah. Karena tadi alif itu dia tidak berharokat. Nah, sedangkan hamzah dia berharokat. Kalau alif contohnya misalkan ma itu kan panjang ma ya. Mim, fathah, nah, setelahnya baru alif. Nah, itu baru alif yang tidak berharokat. Itu membedakannya ya. Nah, untuk yang 30 kenapa yang 30 tidak diambil? Karena lam alif itu adalah gabungan dua huruf. Lam dan juga alif. Jadi sebenarnya lam alif itu bukan satu huruf. Tapi memang gabungan dari dua huruf. Seperti itu. Jadi makanya memang ada yang menyebutkan
31, 32 mungkin, karena memang lam alifnya dia dipisah gitu ya, lam alif gitu. Nah, maka dari itu yang lebih, sering diambil oleh para asatiz gitu ya, para pengajar itu yang tengah, yang ada hamzahnya. Karena memang tadi, hamzah itu kan berharokat ya, a'udzu seperti itu. Sedangkan yang 30 tidak diambil gara-gara kenapa? Karena lam alif itu, sebenarnya gabungan 2 huruf, lam dan juga alif, seperti itu ya. Jadi sebenarnya 29 dan teman-teman boleh sebenarnya menjawab tiga-tiganya gitu. Tapi teman-teman itu lebih berkelas menjawabnya misalkan gini, kalau ada yang tanya ya, huruf hijaiyah ada berapa? Nah, teman tuh sekarang udah bisa tahu dengan elegannya, ada 3 pendapat perbedaan Pak, Bu, misalkan. Katanya, yang pertama 28 itu tanpa hamzah dan lam alif. Yang kedua 29 itu dengan hamzah, yang ketiga dua-duanya ada hamzah dan lam alif ada. Jadi itu teman-teman bisa menjawab dengan elegan gitu ya, dengan ilmu yang lebih luas gitu ya. Seperti itu. Jadi itu perbedaan pendapat dari huruf hijaiyah ya. Nah, ini saya akan, berikan gambarnya. Yang mana yang pertama itu abatasa jahaho gitu ya. Oke, saya salah mengucapkan tadi mungkin teman-teman apabila melihat yang seperti ini, teman-teman jangan sampai bacanya seperti saya tadi ya, abatasa jahaho. Nah, karena ini huruf-huruf ini memiliki nama gitu ya, nama aslinya. Yaitu ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, kalau misalkan teman-teman ada, huruf ja gitu ya, huruf ja itu dia harus ada harokat fathahnya. Apabila dia botak gitu ya, tanpa ada harakatnya, maka kita sebutnya jim, seperti itu. Sama dengan huruf ain misalkan ya, huruf ain itu apabila tidak ada harokatnya, kita jangan ucapin a, karena a itu dia sudah ada harokatnya gitu. Jadi kita ucapkan ain. Nah, maka saat ada gambar seperti ini, diucapkannya adalah hamzah, bata, tha, jim, ha, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, seperti itu ya. Jadi disebut nama aslinya sampai ya gitu. Jadi bedakan yang sudah berharokat dan juga yang belum, seperti itu. Jadi bukan abatah saja haho, itu kalau memang ada harokatnya ya. Tapi tidak ada harokatnya, kalau tidak ada harokatnya itu kita sebutkan nama aslinya, itu nama hurufnya, seperti itu. Biar tidak tertukar, karena ini memang, yang sering tertukar ya, kaidah dasar yang sering tertukar, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita, cukupkan dulu sampai materi yang pertama itu ya, yang huruf hijaiyah. Karena apabila kita, membahas secara tajwid itu satu per huruf gitu ya, huruf per huruf itu akan panjang gitu ya, dan, kebetulan di season sebelumnya ya, Masya Allah di season sebelumnya kita sudah bahas, nanti kita akan sedikit murojaah kembali. Nanti insya Allah mungkin di pertemuan setelahnya kita akan bahas tentang harokat, seperti itu. Nanti ada latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk pertemuan selanjutnya insya Allah taala. Alhamdulillah mungkin, jam juga sudah menunjukkan jam 9 ya. Jadi teman-teman, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Intinya membaguskan bacaan Al-Qur'an ini adalah sebuah proses yang panjang ya, yang bernilai pahala setiap hurufnya. Lalu teruslah berlatih, sabar dan juga jaga niat ya. Seperti itu. Karena memang, orang yang sudah mengajarkan Al-Qur'an saja gitu ya, salah satu contohnya misalkan saya diamanahi mengajarkan Al-Qur'an, tetap terus belajar ya, seperti itu. Sekelas ustadz-ustadz yang lebih bagus saja bacaannya gitu, syekh-syekh saja, itu masih terus belajar gitu ya. Karena memang tadi, tidak ada yang 100% mirip dengan bacaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus terus berikhtiar gitu ya, seperti itu. Karena pembelajaran itu adalah obat, seperti itu. Jadi teman-teman misalkan lagi sakit gitu ya, kan ikhtiarnya minum obat. Sembuh nggak sembuh, ya kita ikhtiar minum obat. Sama kayak misalkan kita sulit mengucapkan huruf dha misalkan, shiro shiro, kita terus latihan gitu ya. Nah, obatnya apa? Latihan. Kita terus belajar dan juga latihan. Kita ikhtiarkan mau Allah ngasihnya kapan gitu ya, tentang huruf sha ini bisanya kapan, itu yang penting kita ikhtiar. Sama seperti, kehidupan juga seperti itu ya, yang penting kita ikhtiarkan terlebih dahulu. Itu mungkin, sedikit nasihat yang
mungkin sering kita ulang-ulangi ya. Saya ulang-ulangi yaitu dari nasihat Imam Al-Jazari, "Wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqihi." Jadi tidak ada bedanya orang yang belajar dan meninggalkan tajwid kecuali latihan lisan seseorang. Seperti itu ya teman-teman tadi yang mungkin dari awal mempelajari 4 kaidah dasar ya. Jadi bisa tergambar dilatih huruf-hurufnya. Misalkan yang masih tertukar ha dan ha itu ya. Terus yang masih tertukar contohnya shad dan sin itu. Ini dilatih, yang penting kita ada ikhtiar untuk melatihnya, seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian, yang disampaikan oleh saya ucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan. Saya tutup saja mungkin dengan doa kafaratul majelis atau mungkin nanti sama panitia ya. Sekalian juga sama saya nanti bisa 2 kali mungkin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.